Assalamualaikum Bapak Ibu teman-teman. Jumpa lagi di TIMED Channel. Kita akan membahas soal simulasi TKA, Matematika Wajib, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, begitu ya, sederajat. Soal terbaru, sumbernya dari website atau laman Pusmendik. Nanti di deskripsi akan dikaitkan atau akan dilinkkan link soal terbarunya, teman-teman. Baik, kita lihat ya, teman-teman ya. Ini soal nomor satunya. Sekali lagi nanti di deskripsi ada linknya ya, teman-teman ya. Kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem persamaan linear multivariabel. eh Bentuk soalnya pilihan ganda, kuncinya B. Ini dari website Pusmendik atau laman Puspendik. Langsung saya copy ya teman-teman ya, tidak saya ubah. Soalnya adalah harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris 18.000. Jika harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, harga 2 buah buku dan 5 penggaris adalah, nah ini harganya. Baik teman-teman, langsung kita bahas. Tadi ini soalnya ya teman-teman ya. Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris 18.000. Kita misalkan dulu ya. X itu buku, Y itu penggaris. Ya, saya mencoba sepelan mungkin ya teman-teman ya. Saya coba sepelan mungkin, sedetil mungkin. 3X plus 2Y sama dengan 18.000. Tadi redaksinya adalah 3 buku, 2 penggaris harganya 18.000 begitu ya. 3 buku dan 2 penggaris harganya 18.000 itu dibuat persamaan matematikanya 3X plus 2Y sama dengan 18.000. Selanjutnya ada redaksi harga buku 1.000 lebih mahal dari harga penggaris. Berarti bukunya kan X, penggarisnya Y. Nah, karena harga buku 1.000 lebih mahal berarti X sama dengan Y plus 1.000. Karena X-nya atau bukunya yang lebih mahal 1.000 dari penggaris atau Y. Nah, ini agar tinggal angka di ruas kanan gitu ya, tinggal 1.000, kita pindahkan Y-nya ke ruas kiri. X min Y sama dengan 1.000. Baik, teman-teman, saya sudah sepelan mungkin ya. Semoga membantu teman-teman semua untuk memahami perubahan dari redaksi gitu ya bahasa Indonesia menjadi persamaan matematika. Baik, selanjutnya kita gunakan metode eliminasi dan substitusi teman-teman. Nah, eliminasinya dari dua persamaan ini ya. Persamaan 3X plus 2Y sama dengan 18. X min Y sama dengan 1.000 begitu ya ini ya. Nah, kita eliminasi dulu. Kita akan eliminasi 3X teman-teman. Nah, berarti yang atas kita kali satu, 3X kali satu 3X, 2Y kali satu 2Y, 18.000 kali satu 18.000. Nah, karena kita akan mengeliminasi X, berarti ini kita kali 3 teman-teman. Agar nanti kalau dikurangi hasilnya nol gitu ya. X kali 3 3X min Y dikali 3 min 3Y, 1.000 dikali 3 3.000. Nah, ini teman-teman kurangi agar 3X-nya nol ya. Nah, ini pelan-pelan nih teman-teman ya. 2Y dikurangi min 3Y. 2Y dikurangi min 3Y. Nah, semoga jelas ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi. 2Y dikurangi ini min 3Y. 2Y dikurangi min 3Y. Semoga jelas. 18.000 dikurangi 3.000, 15.000 langsung ya teman-teman ya. 18.000 dikurangi 3.000, 15.000. Nah, yang ini 2Y min min. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif teman-teman ingat. Jadi 2Y plus 3Y jadinya. 2Y ditambah 3Y sama dengan 15.000. 5Y ini kan ya 2 tambah 3. 5Y sama dengan 15.000. Y-nya 15.000 bagi 5 ya. Itu Y-nya 3.000. Nah, semoga jelas ya teman-teman ya. Silahkan nanti diulang lagi kalau belum jelas. Terutama bagian ini nih ya. Silahkan diulang lagi videonya.
Nah, kalau Y-nya sudah diketahui, masukkan ke persamaan ini teman-teman. X sama dengan Y plus 1000. Masukkan ke sini. X sama dengan Y plus 1000. X sama dengan Y-nya 3000 plus 1000. X sama dengan 3000 tambah 1000 4000. Yang ditanyakan tadi teman-teman, harga dua buku dan 5 penggaris. Dua buku berarti 2X ditambah 5 penggaris berarti 5Y teman-teman. 2 kali X-nya tadi 4.000 ditambah 5 kali 3.000. Nah, 3.000-nya kan Y ya. 2 kali 4.000 8.000, 5 kali 3.000 15.000. 8.000 ditambah 15.000 23.000. Jadi jawabannya B, teman-teman. Ini 23.000. Ini contoh nomor satu ya, teman-teman ya. Baik, semoga jelas ya teman-teman ya. Saya berusaha sedetil mungkin, serinci mungkin. Silahkan teman-teman yang masih belum jelas diulangi lagi videonya. Lanjut teman-teman, ini nomor 2. Sekali lagi ini soalnya resmi atau asli dari laman atau website Pusmendik. Saya kopikan ke sini ya teman-teman ya. Jadi ini di laman Pusmendiknya ini kosong subkompetensinya. Jadi ini tetap saya kosongkan sesuai dengan yang di website atau laman Pusmendik. Kompetensinya nomor 2 ini memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem pertidaksamaan linier multivariabel. Bentuk soalnya pilihan ganda, kunci jawabannya B teman-teman. Ini saya cantumkan semua dari websitenya, dari lamannya, tidak saya ubah. Jadi ada kunci jawabannya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya teman-teman. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 3Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 adalah, nah ini daerahnya ini teman-teman, diberi huruf Romawi 1, 2, 3, 4 teman-teman. Berarti ini kan daerah ini 1, daerah ini 2, daerah ini gitu ya 3, daerah ini 4. Baik, kita lihat pembahasannya teman-teman. Saya pelan-pelan lagi ya teman-teman ya. Semoga jelas untuk teman-teman semua. X lebih dari sama dengan nol. Berarti kan X-nya positif atau nol. Karena ada sama dengannya nih teman-teman. Nah, kita lihat. Yang X-nya positif kan dari sini nih, teman-teman. Ini kan sumbu X ya. Ini kan positif nih. Mulai dari nol, positif satu, positif 2 sampai 4, positif 4, positif 5, positif 6 gitu ya. Nah, berarti yang berlaku adalah daerah ke sini nih teman-teman. Set. Yang X-nya positif berarti yang X-nya negatif nih tidak berlaku. Nah, yang tidak berlaku saya beri tanda garis-garis ya, yang ini ya. Nah, ini kan tidak berlaku. Kenapa? Karena ini ke sini kan X-nya negatif satu, negatif 2, begitu ya teman-temannya. Semoga jelas. Jadi ini ke sini juga tidak berlaku. Yang berlaku hanya yang X-nya positif, yang ke sini ke kanan. Ini, sini, 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 begitu ya. Oke, ini sudah saya kasih garis. Kemudian Y sama dengan nol. Yang ini. Y lebih dari sama dengan nol. Yang ini teman-teman. Berarti Y-nya harus positif atau nol. Y kan yang ke atas ini nih Y. Nah, Y positif kan ke sini. Satu, dua, tiga, empat. Begitu ya ke sini nih. Nah, artinya yang di bawah ini, yang Y-nya negatif ini nggak berlaku juga. Saya kasih tanda ya ini ya. Nah, ini yang ada garis-garis ini berarti tidak berlaku karena Y-nya negatif gitu ya. Ke sini kan yang negatif satu, negatif dua, begitu ya. Oke, berarti daerahnya cuma tinggal ini nih teman-teman. Daerahnya cuma tinggal ini. Kalau ini disebut kuadran satu teman-teman. Kalau dikatakan kuadran ini kuadran satu. Berarti daerahnya itu di sini. Oke, sudah. Selanjutnya, X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, teman-teman harus tahu ini garisnya yang mana kira-kira. Ini garisnya yang ini nih teman-teman. Yang memotong X-nya di 4, memotong Y-nya di 4. Ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Cara membuat garis ini kan memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti X plus 0 sama dengan 4. X-nya 4 atau titiknya 4,0. Ini kan titik 4,0 nih teman-teman nih. Memotong sumbu Y X-nya 0. 0 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 artinya titiknya 0,4. Yang ini nih teman-teman. Nah berarti garis ini yang memotong X di 4, memotong Y di 4 itu X plus Y sama dengan 4. Nah yang ini yang memotong X di 6 dan memotong Y di 2 berarti ini tuh X plus 3Y sama dengan 6.
Ini pelan-pelan lagi ya teman-teman, dasar ini ya. Memotong sumbu X, Y-nya 0. X plus 0, ini kan nolnya karena Y-nya 0 sama dengan 6. X sama dengan 6, atau titiknya 6,0. Yang ini 6,0. Memotong sumbu Y, X sama dengan 0. 0 X-nya 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y-nya berarti 6 bagi 3, itu Y-nya 2 atau 0,2. Yang ini kan titiknya 0,2. Nah, berarti garis ini adalah X plus 3Y sama dengan 6. Semoga teman-teman jelas ya. Nah, caranya teman-teman untuk menentukan daerahnya yang memenuhi begitu ya pertidaksamaannya, kita cek. Paling mudah adalah periksa titik 0,0 teman-teman. Periksa titik ini kan 0,0 di sini nih. Nah, kita masukkan ke sini. Ini kan 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0. Hasilnya kan 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Nih, hasilnya teman-teman. 0 kurang dari sama dengan 4. Benar kan teman-teman? 0 itu kurang dari 4 gitu ya. Atau 0 kurang dari sama dengan 4 ini benar. Nah, berarti kalau benar, untuk garis yang ini, daerah yang ada 0,0 ini benar. Nah, daerah ini nih, untuk garis X plus Y sama dengan 4, ini daerah yang benar. Maka yang sininya saya beri garis, karena ini tidak berlaku begitu ya. Nah, ini saya beri garis nih teman-teman, tidak berlaku. Oh, tidak berlaku ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita periksa yang X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Sekali lagi, agar mudah kita periksa lagi titik 0,0. X 0, 3 kali 0, 0, 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti kan salah ya teman-teman. 0 lebih dari sama dengan 6 ini salah. Berarti daerah ini yang ada nolnya untuk garis X plus 3Y sama dengan 6 ini salah teman-teman, ini salah nih, saya kasih garis di sini nih. Ini saya kasih garis gitu ya, yang ini ya, ini garisnya tuh, ini salah nih, ini salah karena ketika dimasukkan titik 0,0 ke pertidaksamaan ini hasilnya salah. Nah, akhirnya kita lihat yang daerah yang tidak ada garisnya, yaitu dua. Berarti yang memenuhi pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 3Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0 ini yang daerah angka Romawi 2 ini teman-teman. Nih yang ini. Yang tidak ada garis-garis yang saya buat. Semoga jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi saya berusaha sedetil mungkin, serinci mungkin. Semoga jelas. Bagi teman-teman yang belum jelas, silahkan diulangi lagi videonya ya. Baik, kita lanjut nomor 3 teman-teman. Tapi sebelumnya izin saya minum dulu teman-teman. Baik teman-teman. Ini nomor 3. Sekali lagi ini langsung dari website Pusmendiknya begitu ya. Ada di deskripsi grup. Mohon maaf, ada di deskripsi eh, YouTube ini, begitu ya, video ini. Silahkan dilihat di deskripsi video ini, teman-teman. Nomor 3, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait inverse fungsi dan representasinya. Bentuk soalnya pilihan ganda, kuncinya B. Diketahui fungsi fx sama dengan akar 2x plus 3. Dengan x lebih dari sama dengan min 3, jika f inverse x adalah inverse dari fungsi fx, nilai dari f inverse 3 adalah, ini pilihannya, ada 6, 3, 3 per 2, min setengah, min 1. Baik, kita bahas teman-teman. Fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Ada keterangan X lebih dari sama dengan min 3 per 2. Ini kenapa? Agar nilai yang dalam akar ini nol, teman-teman. Kalau dalam akar itu tidak bisa negatif, teman-teman, secara konsep matematik. Jadi, yang ini nilainya paling kecil adalah min 3 per 2. Kalau dimasukkan ke sini ya, 2 kali min 3 per 2, itu hasilnya min 3 ditambah 3, 0. Nah, jadi angka di dalam akar itu harus nol atau positif, teman-teman, secara konsep matematik. Makanya ada syarat ini ya. Nah, ini.
Ini tidak perlu apa difikirkan dalam-dalam begitu ya. Ini secara konsep memang ini tuh akar itu, angka di dalam akar itu harus nol atau positif. Tidak bisa angka di dalam akar itu negatif ya, kecuali nanti ada yang dinamakan bilangan kompleks gitu misalnya. Tapi ini kan bilangannya bilangan real ya teman-temannya, tidak kompleks. Gitu teman-teman, ini pengetahuan saja ya. F inverse X adalah inverse dari fx. Ini lambang inverse ya. Kayak min satu itu teman-teman. F inverse X dibacanya. Ditanyakan F inverse 3. Nah, jadi F inverse yang nilai X-nya 3 itu berapa gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita jawab ya teman-teman ya. Fx sama dengan 2x plus 3. Ingat ya, fx-nya bisa kita ubah jadi y teman-teman. Ini ada strateginya nanti ya. Kenapa kita ubah jadi y dulu ya. Y sama dengan 2x plus 3. Sama aja teman-teman. Hanya mengubah fx jadi y saja. Nah, operasikan persamaan ini sehingga menjadi dalam bentuk X sama dengan. Nah, ini tujuan kita itu jadi X sama dengan yang sebelah kirinya nih teman-teman. Kalau sudah teman-teman bisa menuju X sama dengan, itulah inverse-nya teman-teman gitu ya. Ini cara logika, cara gampang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya inverse itu yang tadinya Y sama dengan, ubah jadi X sama dengan. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Nah, karena kanan ada akarnya, kita kuadratkan dua ruas teman-teman. Y kuadrat, ruas kiri kuadratkan, ruas kanan kuadratkan. Untuk menghilangkan akar ini teman-teman. Kenapa dikuadratkan itu? Y kuadrat sama dengan ini akarnya hilang karena dikuadratkan 2x plus 3. Saya pindahin ke kiri yang ada X-nya, yang ini saya pindahin ke kanan. Sama saja teman-teman, tidak masalah. Karena kan sama dengan ya, yang 2X plus 3-nya boleh pindah ke kiri, Y kuadratnya boleh pindah ke kanan. Ini hanya apa? Trik aja agar X-nya ada sebelah kiri. Sesuai tujuan kita kan X sama dengan gitu ya. 2x plus 3 sama dengan Y kuadrat. 2x sama dengan Y kuadrat min 3. Nah, ini kan pindah ya, pindah ruas ya. Jadi negatif 3 begitu ya. Nah, jadi X-nya sama dengan Y kuadrat min 3 per 2. Ininya dibagi 2 ya, jadi ke sini. Oke. Turun gitu ya, jadi 2. Jadi dibagi 2 begitu ya. Nah, semoga jelas ya teman-teman ya. Ini sudah nih, X sama dengan Y kuadrat min 3 per 2. Nah, tujuan tercapai nih teman-teman. Hore nih ya. Sesuai tujuan kita ya. X sama dengan. Nah, inilah kalau sudah bentuk X sama dengan inilah yang disebut F inverse X teman-teman. Ini bisa langsung kita rubah jadi F inverse X sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Nah, Y kuadratnya kita ubah jadi X kuadrat lagi. Ingat ya, setelah ditulis F inverse X, ubah Y-nya menjadi X. Nah, ini kan masih X sama dengan karena kita sudah tulis F inverse X, yang Y ini kita ubah lagi jadi X kuadrat. Semoga jelas ya teman-teman ya. Saya serinci mungkin nih. Apa berusaha serinci mungkin begitu ya. Sehingga F inverse ini X-nya nilainya 3 yang ditanyakan. Masukkan ke sini 3 kuadrat min 3 per 2. Ini 3 kuadrat 9 min 3 per 2. 9 kurangi 3 6. Bagi 2 itu 3. Jadi F inverse yang X-nya 3 itu nilainya juga 3. Yang B jawabannya teman-teman. Semoga jelas teman-teman. Saya berusaha serinci mungkin. Silahkan bagi teman-teman yang belum jelas bisa memutar ulang videonya atau komen ya di menanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut soal nomor 4 teman-teman. Kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait fungsi komposisi dan representasinya. Subkompetensinya kosong, teman-teman. Ini sesuai di website Pusmendiknya ya. Saya kopikan apa adanya, kosong. Bentuk soalnya pilihan ganda, kuncinya C. Fungsi F dari bilangan real ke bilangan real. R ke R nih teman-temannya. R menuju R ini artinya fungsinya dari bilangan real ke bilangan real. Fungsi G juga sama dari bilangan real ke bilangan real. Gx-nya sama dengan X min 1. F O G X gitu ya. Atau F komposisi G X gitu. X pangkat 3 min 4X. Nilai dari F2
sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Ini jawabannya, pilihan jawabannya teman-teman. Baik, kita bahas. Nah, tadi ya teman-teman ya, F-nya fungsi dari bilangan real ke real, G-nya fungsi dari bilangan real ke real, GX-nya sama dengan X min 1, F komposisi G itu bisa ditulis seperti ini teman-teman. Kurung GX begitu ya. Sama dengan X pangkat 3 min 4X. Ditanyakan nilai F2. Nah, F2-nya berarti kita harus cari dulu Fx-nya berapa baru dimasukkan X-nya 2 gitu teman-teman. Baik, kita tulis mulai dari sini nih teman-teman. F komposisi GX gitu ya atau F dalam kurung GX sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nah, GX-nya kan ini teman-teman diketahui, X min 1. X min 1 sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nah, kita pakai cara yang berstrategi teman-teman ya. Ada cara lain tapi lebih panjang gitu teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau belajar cara lain yang lebih panjang, lebih bagus lagi ya. Tapi ini kita cara yang berstrategi gitu ya, yang lebih pendek. Ganti X ruas kanan, begitu teman-teman, dengan inverse-nya yang ini, yang X min 1. Nah, ganti X ini dengan inverse-nya yang ini. Nah, ulang lagi ya, ulang lagi. Ganti X ruas kanan yang ini dengan inverse-nya X min 1 yang ini. Nah, inverse-nya itu X plus 1, caranya kayak tadi ya, Y sama dengan X min 1. Nanti kan kalau inverse kan pengennya X sama dengan. Nah, nanti pindahin ke sini, X min 1 sama dengan Y. Jadi X-nya, min 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1. Kalau sudah jadi X sama dengan kan berarti ini inverse-nya. Atau Y inverse gitu ya, sama dengan X plus 1. Yang ini ya. Jadi inverse-nya X min 1 adalah X plus 1. Baik, sekali lagi ya. Ganti X ruas kanan dengan inverse-nya X min 1. Inverse-nya ini ya teman-teman ya, yaitu inverse-nya X plus 1. Begitu teman-teman. Fx sama dengan X plus 1 pangkat 3 min 4 X plus 1 teman-teman. Jadi teman-teman ini sekali lagi adalah inverse dari ini ya teman-teman ya. Fx sama dengan X plus 1 pangkat 3 min 4X plus 1. Mohon maaf ini teman-teman, ini ada titik yang apa namanya belum terhapus ya. Ini tuh X plus 1. Inverse-nya X min 1. Baik, ini tuh udah jadi nih teman-teman. Ini sudah jadi fungsi fx. Ini sudah jadi fungsi fx. F2 X-nya ganti 2 sama dengan, masukkan ke sini, 2 tambah 1. 2 tambah 1 pangkat 3. 4, ini yang ini 2 tambah 1, begitu ya. 3 pangkat 3 min 4 dikali 3. 3 pangkat 3 itu 27, teman-teman. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, gitu ya. 4 kali 3 12. Jadi F2-nya 15, teman-teman. Yang C. Itu ya teman-teman ya. Sekali lagi saya berusaha sedetil mungkin. Silahkan bagi teman-teman yang belum jelas bisa diputar ulang videonya atau bertanya di kolom komentar. Baik teman-teman, satu lagi. Ini nomor 5 dulu. Teman-teman untuk video ini kita 5 soal dulu ya. Ada 10 soal baru nanti 5 soalnya di video berikutnya. Ditunggu ya teman-teman ya. Kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait barisan dan deret geometri. Bentuk soalnya pilihan ganda, kuncinya C. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi dua. Pada awal pengamatan, dua bakteri. Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati, banyaknya bakteri setelah 3 hari adalah, gitu ya, ini pilihan jawabannya. Nah, ini teman-teman, karena harinya itu hanya 3, begitu ya teman-teman ya. Saya coba hanya menggunakan logika, begitu ya teman-teman, tanpa rumus, begitu ya, tanpa rumus deret. Kita berlogika saja, sederhana. Baik teman-teman, ini awal nih ya. Pada awal pengamatan terdapat
dua bakteri. Ini dua ya teman-teman ya. Awal nih dua bakteri yang saya lingkari. Jika setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi dua. Ini teman-teman. Membelah diri menjadi dua berarti dikali dua teman-teman. Dikali dua setiap setengah hari. Nah berarti nanti yang dua ini dikali dua setelah setengah hari. Atau setelah berapa setengah hari teman-teman? 12 jam ya. Satu hari kan 24 jam. Nah setengah hari setelah 12 jam dikali dua gitu ya. Karena membelah diri menjadi dua. Nah nanti setelah satu hari penuh atau 24 jam dikali dua lagi teman-teman. Nah itu ya, semoga jelas ya teman-teman ya. Jadi yang ini awalnya dua, setengah hari dikali dua, satu hari penuh dikali dua. Jadi dua kali dua itu delapan teman-teman. Setelah 24 jam atau satu hari penuh ya. Ini setelah 24 jam yang dua ini menjadi delapan. Nah ini baru hari pertama setelah hari pertama atau setelah 24 jam. Nah. Jadi teman-teman menghitung hari pertamanya jangan dari awal, jangan dari dua. Menghitungnya itu setelah satu hari begitu teman-teman. Setelah 24 jam membelah diri setengah hari kali dua, membelah diri satu hari full kali dua lagi. Jadi setelah 24 jam atau satu hari, setelah satu hari ini hasil atau jumlah bakterinya 8 teman-teman. Baik, nanti setelah 24 jam kan maju lagi ya, tambah setengah hari lagi 12 jam kali 2. Nanti 24 jam kemudian kali 2 lagi. Berarti 8 ini, yang ini awalnya 8, setelah satu hari menjadi 8 kali 2 kali 2. Atau 8 kali 4, 32 setelah 2 hari. Nih teman-teman, nih. Ini setelah 2 hari, jumlahnya 32. Tapi ingat teman-teman, di soal itu ada jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati. Nah, berarti yang nanti akan dikali 2 lagi bukan 32, tapi 24. Dari mana 24? Dari sini teman-teman. Berkurangnya seperempat ya setiap 2 hari ya. Setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati. Nah, setelah 2 hari kan 32 teman-teman. Berarti 32 dikurangi seperempatnya 32. Nah, semoga jelas ya teman-teman ya. Berkurang seperempat dari jumlah bakteri gitu ya. Setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati begitu ya. Ini kan sudah 2 hari nih 32 berarti 32 dikurangi 1/4 kali 32 yaitu 8. 32 kurangi 8 24. Nah nanti yang dihitung kali duanya pada setelah 2 hari ini adalah 24 bukan 32. Semoga jelas ya teman-teman ya. 24 setengah hari kemudian dikali 2. Satu hari full kemudian dikali 2 atau 24 jam kemudian gitu ya. Artinya 24 dikali 2 dikali 2. Maka setelah 3 hari, yang ini ya setelah 3 hari, 24 dikali 4 itu 96 teman-teman. Jadi jawabannya C96. Itu ya teman-teman ya, semoga jelas. Sekali lagi bagi yang belum jelas silahkan diputar ulang videonya atau bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, itulah 5 soal dari 10 soal terbaru ya teman-teman ya. Di website atau laman Puspendik di simulasi TKA Matematika Wajib ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di TIME Channel. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Tetap semangat, persiapan TKA-nya semakin dekat. Semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.